Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K8 dari Praktikum Sosial Ekonomi Peternakan. Di sini kami akan melakukan wawancara dan kunjungan di peternakan ayam layer sesuai dengan tugas yang sudah tertera di Praktikum Sosep, yaitu kunjungan ayam layer sesuai dengan ketentuan dari kelompok kami sendiri, yakni yang pertama peternakan ayam layer di Desa Telekung yang bernama Ludi Layer Farm dan Bumi Subur Farm yang ada di Desa Sumberjo, Gedangan, Kabupaten Malang. Pada wawancara pada peternakan ayam layer Ludi Farm, alasan Mas Tangon dan Mas Ozi memulai usaha ini selaku pengurus peternakan di tempat ini adalah karena ingin memulai terjun ke dunia usaha dan bisa berkembang lebih lanjut. Lalu usaha ini pastinya ada dukungan dari keluarga serta dari teman tim peternakan pada desa tersebut. Selanjutnya bahwa terdapat pekerja lokal dan pekerja luar. Totalnya ada 5 orang. Sistem kerja di sini setiap hari secara bergantian, setiap kandang 1 orang. Untuk gaji per orang sendiri perkiraan 3 juta per bulan. Selanjutnya bahwa lokasi spesifik pada peternakan ini berada di lereng perkampungan agak ke pinggiran karena pilihannya cuma di sini. Cuacanya mendukung serta udara yang bagus. Selanjutnya bahwa usaha ini dijadikan sebagai pendapatan alternatif karena pemiliknya memiliki 3 usaha. Salah satunya ayam layer juga. Untuk 2 lainnya berada di daerah Junrejo. Selanjutnya bahwa peternakan ini sudah berjalan selama 8 tahun. Lebih tepatnya pada tahun 2017, sedangkan kandang satunya lagi berjalan 4 tahunan pada 2021. Selanjutnya bahwa untuk sistem pakan dilakukan dengan pencempuran sendiri melalui penggilingan pakan. Untuk vaksinasinya itu setiap bulan melalui air minum. Kalau pemberian vitamin tiap minggu. Selanjutnya, bahwa sisa limbah kotoran peternakan ini dijual pada petani dengan per karungnya seharga Rp6.000. Selanjutnya, bahwa populasi ayam di kandang ini sekitar 9.600-an dan jenis ayamnya yakni ras Lohman. Selanjutnya, bahwa perkiraan rata-rata telur utuh per bulannya adalah 7.762 butir. Kalau telur abnormal per bulannya 16 butir. Untuk pemasarannya sendiri, para bakul itu akan datang ke kandang. Selanjutnya, bahwa modal awal dengan cara berinvestasi ke bank sekitar 1 miliar. Selanjutnya bahwa biaya pengeluaran dan alat yang digunakan serta masa ekonomis dalam usaha ayam petelur ini sebagai berikut. Selanjutnya, bahwa penyuluhan dilakukan oleh pemiliknya sendiri secara langsung. Selanjutnya, bahwa usaha ini dulu pernah mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah berupa pakan jagung. Selanjutnya, bahwa permasalahan besar pada usaha peternakan ini belum ada. Akan tetapi, permasalahan yang biasanya ada yaitu lalat waktu pancaroba itu banyak. Solusi yang diberikan dari kami untuk peternakan Ludi Layer Farm yaitu kebersihan kandang secara rutin agar tidak menjadi tempat berkembang biak lalat. Lalu disemprotkan disinfektan secara rutin di sekitar kandang atau tempat sarang lalat untuk berkembang biak. Pada wawancara pada peternakan ayam Bumi Subur Farm, alasan Pak Koko memulai usaha ini selaku pemilik peternakan, yaitu karena meneruskan usaha dari bapaknya beliau yang sudah pensiun. Jadi, Pak Koko mengembangkan usaha yang dirintis dari bapaknya, lalu dikembangkan sampai sekarang. Pak Koko sendiri sempat kuliah dulu di sarjana ekonomi. Setelah lulus, Pak Koko langsung terjun ke usaha peternakan. Selanjutnya bahwa usaha peternakan ini dikelola dari keluarga sendiri dan ada pekerja luar dari tetangga lokal dan luar kota. Saat ini mempekerjakan 13 orang, sistem kerjanya harian, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Untuk gaji per orangnya sendiri sekitar 2 juta per bulan. Selanjutnya bahwa peternakan itu identik dengan bau. Alangkah baiknya lokasi peternaknya harus menjauhi pemukiman. Dengan cara mencari lokasi cakar pemukiman, seperti di kebun, area perkebunan, area persawahan, sehingga tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya bahwa usaha ini dijadikan sebagai sumber pendapatan utama karena masih cukup menjanjikan tergantung kita memanajemen keseluruhan dari usaha. Selanjutnya bahwa peternakan ini dirintis dari bapak beliau dari tahun 1977.
Kemudian setelah pensiun dengan populasi masih 9.000 ekor, setelah lulus kuliah, Pak Koko bersama saudara mengembangkan kembali peternakan ini sampai kurang lebih populasinya 20.000 ekor. Waktu habis hari raya kemarin populasinya kisaran 15.000 ekor. Jadi hampir 4.000 ekor ayam dikeluarkan. Selanjutnya bahwa manajemen untuk beternak dalam aspek kesehatan ayam perlu diperhatikan. Vaksin harus rutin masuk, terus pakan kita pilihan terbaik, untuk minuman obat-obatan yang kita pilih yang terbaik, supaya ayamnya tidak stres dan produksinya bagus. Jadwal vaksinasinya setiap bulan dari umur 1 hari sampai akhir, untuk sistem pakan 2 kali sehari dari pagi hingga siang menjelang sore. Selanjutnya, bahwa sisa limbah peternakan ini dijual dan sebagian dibuat pupuk guna lahan sendiri dan untuk perkebunan tebu. Harga bersihnya sekitar 5.000 per 1 karung. Selanjutnya, bahwa populasi saat ini kurang lebih sekitar 15 ribuan ekor. Untuk jenis ayamnya sendiri, strainnya bermacam-macam. Ada yang Lohman dan ada Highline Brown. Selanjutnya, bahwa perkiraan rata-rata telur utuh per bulannya adalah sekitar 12.500 butir. Kalau telur abnormal, per bulannya 350 butir. Untuk pemasarannya sendiri, main di pasar lokal saja, sama dikirimkan ke warung atau toko. Selanjutnya, bahwa modal untuk beternak itu tergantung pada populasinya. Waktu kemarin bikin kandang itu baru kisaran 120.000 per ekor. Lalu tanahnya bukan beli, hanya membangun infrastruktur kandangnya saja. Selanjutnya bahwa biaya pengeluaran dan alat yang digunakan serta masa ekonomis dalam usaha ayam petelur ini sebagai berikut. Selanjutnya, bahwa Dinas Peternakan Kabupaten dulu sempat mengadakan beberapa kali saja, baru 2 kali, lalu dikumpulkan antar ternak di desa sini. Kemudian diselenggarakan penyuluhan tentang biosecurity pada saat itu. Selain itu, juga bagi-bagi vaksin ayam gratis sama subsidi jagung memberikan dampak yang cukup membantu bagi peternak. Selanjutnya, bahwa bantuan pemerintah yang paling berdampak itu jagung lokal. Kemarin mahal sampai harga tembus angka 9.000. Sedangkan jagung impor dari pemerintah itu yang seharusnya untuk peternak seharga 5.500. Selanjutnya, bahwa permasalahan yang paling sering dialami peternak itu kesehatan ayam yang mati secara mendadak. Itu karena kegagalan pada saat vaksinasi Coriza atau AI atau avian influenza, sehingga sangat berbahaya. Terus yang kedua, untuk harga telur itu tidak stabil. Jadi waktu permintaan tinggi tapi harganya tidak ikut naik. Seharusnya untuk permintaan tinggi harganya ikut tinggi juga. Untuk solusi dari Pak Koko supaya harga telurnya naik, jangan dijual ke bakul. Sebisa mungkin jual langsung ke konsumen. Selain itu, vaksinasi secara rutin dan bekerjasama dengan distributor obat. Apabila ada terindikasi penyakit pada ayam, bisa menghubungi dokter hewan. Berikut merupakan analisis ekonomi layer pada Ludi Layer Farm, dan ini analisis lanjutannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa RC rasio yang diperoleh sebesar 1,02, berarti usaha tersebut untung dan layak untuk diusahakan. Inovasi yang kami berikan yaitu membuat jadwal rotasi sanitasi kandang dengan sistem yang pertama, pembersihan menyeluruh setiap minggu, kedua, penggunaan kapur atau abu gosok di sekitar area kotoran, yang ketiga, monitoring harian populasi lalat menggunakan sticky trap. Manfaatnya mencegah tempat berkembangnya lalat dan menjaga kebersihan. Berikut merupakan analisis ekonomi layer pada Bumi Subur Farm, dan ini analisis lanjutannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa RC rasio yang diperoleh sebesar 1,34, berarti usaha tersebut untung dan layak untuk diusahakan. Inovasi yang kami berikan yaitu mengembangkan produk olahan telur, seperti telur asin dan telur beku agar nilai tambah meningkat. Selain itu, menggunakan pakan alternatif lokal untuk mengurangi biaya operasional. Itu tadi adalah penjelasan mengenai analisis situasi, analisis ekonomi, analisis sosial, dan inovasi yang kami berikan pada peternakan Ludi Layer Farm dan Bumi Subur Farm. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.